Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim yang sangat berbahagia? Di hari ini kita sedang menunggu datang bulan suci Ramadan. Kita selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita masih selalu sehat walafiat, karena kesehatan ini sangat berharga untuk menjalankan aktivitas kehidupan kita. Untuk puasa tahun ini 1444 Hijriah, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan suatu kemudahan agar bisa Ramadan kali ini berkahnya sungguh sangat luar biasa. Hal itu bisa ditandai dengan semangatnya kita untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Terlepas kapan jatuhnya satu Ramadan, kita tetap kembali kepada apa yang nanti menjadi hasil sidang isbat ketetapan yang akan dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Teman-teman sekalian, tentunya kita tidak bisa menyembunyikan rasa gembira kita akan datangnya Sang Tamu Agung, tamu yang akan membawa kebaikan, tamu yang akan membawa pahala yang dilipat gandakan. Maka sangat ironis kalau di Ramadan kali ini kita tidak bisa memaksimalkan diri kita. Kenapa harus kita maksimalkan? Karena ini momennya adalah tahunan, dan Allah berikan kepada kita ini waktu selama kurang lebih 29 atau 30 hari. Nah, 29 hari itu adalah satu bonus. Dengan bonus ini adalah satu bentuk cinta, rahmat, kasih sayangnya, pedulinya Allah atas kita. Karena di dalamnya orang yang memaksimalkan bulan suci Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan berikan malam kemuliaan berupa malam Lailatul Qadar. Jadi jangan kita anggap remeh bulan Ramadan ini yang waktunya sangat-sangat terbatas. Dan kita tidak jamin kita masih bisa bertemu di Ramadan yang akan datang. Termasuk yang tinggal berapa hari lagi ini, kita tidak bisa jamin diri kita akan bisa berada di bulan Ramadan, karena yang namanya ajal, sakit, itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan yang akan datang ini bukan hanya mengajak diri kita, bagi teman-teman yang sudah punya suami, sudah punya istri, sudah dikaruniai anak, ini saling mendoakan dalam kebaikan, saling mendoakan dalam ibadah-ibadah yang dikerjakan untuk bisa mendapatkan nilai kualitas yang maksimal. Tentunya nilai ibadah yang maksimal itu harus dilandasi dengan niat yang tulus, jaga keikhlasan kita beribadah kepada Allah. Untuk apa sebenarnya kita ibadah? Pastinya kita beribadah itu semata-mata untuk mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak dipaksakan oleh siapapun. Kita beribadah karena panggilan hati, panggilan iman, panggilan Allah. Karena Allah itu senantiasa memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Kita beribadah kepada Allah pagi, siang, malam. Itu juga nanti akan kembali kepada kita. Kita beribadah kepada Allah, baik ibadah wajib ataupun sunnah, maka kebaikannya juga akan kita sendiri yang merasakan. Sebaliknya, jika kita tidak ingin beribadah kepada Allah, malas beribadah kepada Allah, cuek dengan segala perintah dari Allah, itu pun juga akan kembali kepada kita. Maka semuanya kita yang berusaha, berikhtiar untuk mendapatkan karunia dari Allah. Hidayah itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Hidayah itu harus diupayakan. Hidayah itu harus diusahakan. Kitalah yang menjemput bola. Dan bulan Ramadan ini
tentunya kita harus mencari petunjuk yang ada di dalamnya. Kita berusaha untuk mencari kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kita harus menjemput bola. Waktunya sholat wajib kita hadir di masjid sholat berjamaah bagi laki-laki. Waktunya sholat tarawih, kita pun juga sholat tarawih sampai menyelesaikan witir, selesai bersama imam. Kita juga diharapkan bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kadar kemampuan kita, bahkan kita bisa berlomba. Satu juz satu hari itu insya Allah adalah perkara yang mudah, dan tentunya ini ya kembali lagi kepada semangat kita. Semangat apa? Semangat untuk tadarus Al-Quran. Al-Quran itu satu huruf yang kita baca, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. 10 kebaikan itu kita kumpul, mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kemudian di momen Ramadan juga ini kita akan melihat beberapa orang-orang yang butuh, maka di dalamnya kita juga berusaha untuk bersedekah. Kemudian ada kewajiban berzakat bagi kaum muslimin. Di sisi yang lain, ada kebahagiaan tersendiri yang bisa kita rasakan ketika berbuka. Ini berbuka ini biasanya ada yang tidak kontrol sampai makan dan minumnya sudah mubazir, sudah berlebihan. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin tidak mampu menghabiskan kue, minuman yang dia borong di tempat jual pedagang kaki lima. Ya, karena itu tadi dia seolah-olah dia bisa habiskan semuanya, ternyata baru 3 biji kue ya, dia sudah kekenyangan dengan itu. Olehnya itu baik buka puasa makan sahur kita sederhanakan saja. Dan apa yang menjadi harapan kita di bulan suci Ramadan yang akan datang ini adalah menjadi harapan terbaik. Kita berusaha lah mengisi bulan Ramadan kita tahun ini dengan semaksimal mungkin. Kepedulian kita kepada sesama juga kita harus jaga. Kita hendaknya melatih diri kita untuk senantiasa berbagi dalam kebaikan. Semoga keberkahan akan kita dapatkan. Kemudian di bulan suci Ramadan juga ini, jika kita punya kelebihan, kita bisa berbagi. Apa yang kita bagikan, kita bisa berbagi, mengiftar, buka puasa. Dalam bentuk apa saja, yang jelas bisa dicicipi, entah teh, atau minuman dingin, atau kue-kue, atau ya apa saja yang bisa dikonsumsi oleh orang yang melakukan buka puasa. Alhamdulillah teman-teman, tentunya apa yang kami sampaikan ini ya sebagai motivasi bagi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kekuatan kepada kami, kepada teman-teman dalam mengisi bulan suci Ramadan. Mari kita berlomba dan terus berlomba lagi untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketinggalan. Jangan biarkan diri kita berada di barisan belakang, tapi hendaknya kita berada di saf terdepan. Selalu berada di garis terdepan. Untuk apa? Untuk kebaikan. Yang namanya kebaikan hendaknya kita berburu. Hendaknya kita menjadi orang yang pertama dalam menggapai kebaikan itu. Jangan kita menjadi orang yang terbelakang, orang yang terakhir. Walaupun mungkin kita bisa mendapatkan keuntungan, tapi kita akan dikalahkan oleh orang yang sudah lebih awal. Jadi sangat naif ketika kita sehat, kita dalam kondisi lapang, tidak punya kegiatan sama sekali, namun dalam perkara ibadah kita masih ogah-ogahan, malas dan seterusnya. Ini yang harus kita hindari. Kenapa kita harus hindari? Ya, artinya kalau kita menghindari sesuatu yang buruk itu adalah suatu hal yang utama. Mari kita kejar kebaikan, mari kita kejar keutamaan, mari kita kejar faidah kebaikan. Dan kami ucapkan mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Kita akan masuk di dalamnya. Semoga Allah memberkahi
usia kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.